Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Fandi Ansori, SSI MSI. Saya dosen dari Program Studi Sarjana dan Magister Matematika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Fokus riset saya adalah pemodelan matematika dinamika perbankan, yang mana hal ini selaras dengan topik penelitian saya waktu menempuh program studi doktor matematika di Institut Teknologi Bandung, yaitu tentang model matematik perbankan dan aplikasinya untuk menganalisis kebijakan makroprudensial di Indonesia. Selain topik riset tersebut, saya juga meneliti beberapa topik lain, misalnya model matematika epidemiologi dan juga aplikasi optimisasi pada berbagai masalah nyata. Selama saya menjadi dosen di Universitas Diponegoro, saya telah mengampu beberapa mata kuliah, baik di program studi sarjana matematika maupun magister. Juga saya mengajar di Fakultas Teknik, khususnya di program studi sarjana teknik mesin dan teknik perkapalan. Selain itu, saya juga mengajar di program studi sarjana kimia di Fakultas Sains dan Matematika. Untuk program studi sarjana matematika, saya mengampu beberapa mata kuliah antara lain. Yang pertama, Statistika Matematika 1, Statistika Matematika 2, Matematika Keuangan, Metode Penelitian, Metode Statistika Multivariat, Metode Statistika. Untuk program Magister Matematika, saya mengampu mata kuliah antara lain Matematika Keuangan, Sistem Dinamik, Kapita Selekta Keuangan, Pemodelan Harga, dan Optimisasi Metaheuristik. Untuk program studi sarjana teknik mesin, saya mengampu mata kuliah aljabar linier. Sementara untuk teknik perkapalan, saya mengampu mata kuliah matematika 1, matematika 2, matematika 3, dan matematika 4. Dan terakhir, pada program sarjana kimia, saya mengajar mata kuliah matematika dasar 1 dan mata kuliah matematika dasar 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan video pengajaran Statistika Matematika 1, yaitu salah satu mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa program studi sarjana matematika pada semester 4. Kuliah ini berbobot 3 SKS dan diampu oleh tim teaching 2 dosen. Saya akan mengajar materi sebelum UTS, yaitu dari dasar, himpunan peluang, sampai ke ekspektasi dari PUPA aja. Tim dosen lain mengajar materi setelah UTS, yaitu terkait distribusi, diskrit, maupun kontinu dari peluang. Mata kuliah ini mengambil beberapa capaian pembelajaran lulusan yang diambil dari kurikulum program studi sarjana matematika, yaitu ada 2 CPL yang dibebankan. Yang pertama, memiliki kemampuan mengembangkan dan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam mengkaji implikasi pengembangan hasil riset bidang matematika terkini sebagai pembelajar sepanjang hayat. CPL yang kedua, mahasiswa mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan masalah melalui pendekatan matematika dengan atau tanpa bantuan piranti lunak. Dari CPL tersebut, kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Untuk Statistika Matematika 1 ini ada 5 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami ukuran-ukuran dalam teori peluang. Yang kedua, mahasiswa mampu mendefinisikan suatu pembajak diskrit maupun kontinu dari suatu kejadian pengamatan yang diberikan. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuktikan suatu fungsi densitas peluang, menghitung peluang, dan mengkonstruksi fungsi distribusi suatu pembajak serta mengilustrasikan dalam grafik. Yang keempat, mahasiswa mampu menentukan fungsi pembangkit momen suatu pembajak. Dan terakhir, mahasiswa mampu mengklasifikasikan macam-macam distribusi
baik kasus diskrit maupun kontinu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan video pengajaran Statistika Matematika 1, khususnya pertemuan kedua, yaitu tentang fungsi himpunan peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Oke, baik, sebelum kita mulai kuliah hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, baik. Minggu lalu kita sudah belajar tentang review himpunan, dasar-dasar himpunan. Misalnya terkait subset, kemudian komplement, kemudian hukum De Morgan, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi lebih lanjut, yaitu fungsi himpunan peluang, atau kita singkat saja sebagai fungsi peluang. Nah, secara definisi, fungsi himpunan peluang atau kita cukup singkat dengan sebutan peluang adalah sebagai berikut. Misal C adalah ruang sampel dan B adalah himpunan kejadian. Misalkan P adalah fungsi bernilai real pada himpunan B. Fungsi P ini kita sebut sebagai fungsi himpunan peluang atau cukup disebut peluang saja jika P memenuhi 3 kondisi berikut. Ini kita sebut sebagai aksioma. Nah, 3 kondisi ini antara lain yang pertama, peluang A lebih besar sama dengan 0 untuk semua himpunan A anggota B. Yang kedua, peluang C sama dengan 1. Di sini C adalah ruang sampel, jadi peluang ruang sampelnya sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, jika ada barisan himpunan AN yang merupakan barisan kejadian di himpunan B dengan keterangan himpunan AM irisan AN sama dengan himpunan kosong untuk semua M yang tidak sama dengan N, maka aksioma ini bilang bahwa peluang gabungan dari seluruh himpunan barisan ini itu sama dengan sigma dari peluang masing-masing himpunan. Oke. Di poin yang ketiga ini, AM irisan AN kita sebut sebagai himpunan yang kejadian yang saling bebas, irisannya kosong. Oke. Gitu ya. Dari sini ada pertanyaan terkait aksioma ini. Oke, silakan. Coba kenapa nilai peluang itu selalu di antara 0 dan 1? Oke, ini pertanyaan yang cukup penting terkait aksioma ini. Tapi sebelum saya menjawab, saya lempar dulu ke mahasiswa. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Reska. Karena jika S adalah ruang sampel dan A adalah satu kejadian tertentu, maka peluang terjadinya A adalah PA sama dengan NA per NS. Oke. Dengan NA-nya adalah banyaknya anggota kejadian A dan NSN-nya adalah total banyaknya anggota ruang sampel. Oke. Maka suatu kejadian A merupakan himpunan bagian dari S dan jumlah anggota kejadian A tidak bisa bernilai negatif dan sehingga nilai minimal NA-nya adalah 0. Oke. Dan kemudian jumlah anggota kejadian A paling banyak hanya bisa sama dengan jumlah seluruh anggota dari S, maka nilai maksimal NA sama dengan NS, maka jika NA sama dengan S itu PA sama dengan NS per NS dengan 1. Oke. Sehingga nilai peluangnya antara 1 tadi penjelasannya. Oke. Jawabannya sudah cukup perfect ya. Tidak perlu saya tambahi lagi ya keterangannya ya. Jadi begitu. Oke. Berikutnya. Nah, di dalam hal kita belajar tentang teori fungsi peluang ini, ada beberapa teorema dasar yang perlu kita kuasai. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Mungkin nanti kita coba buktikan beberapa saja ya, sisanya nanti dikerjakan sebagai tugas gitu ya. Baik, yang pertama, untuk setiap kejadian A anggota himpunan B berlaku peluang A sama dengan 1 minus
peluang A komplement. Buktikan. Nah, oke. Buktinya sebagai berikut. Oke, teorema 2.2. Di situ berbunyi bahwa peluang A sama dengan 1 minus peluang A komplement. Bagaimana buktinya? Oke, untuk membuktikan ini kita cukup menggunakan informasi dari 3 aksioma tadi, 1, 2, atau 3. Ada yang tahu kita perlu menggunakan aksioma yang mana untuk menjawab atau membuktikan pernyataan ini? Aksioma 1, aksioma 2, atau aksioma 3? Aksioma 1. Oke, kalau aksioma 1 itu berbunyi peluang A lebih besar sama dengan 0. Nah, bagaimana caranya kita menemukan ini? Apakah bisa dari aksioma 1? Enggak. Kalau aksioma 2 bisa enggak? Bisa. Oke, di aksioma 2 bilang bahwa peluang ruang sampel itu sama dengan 1. Satunya sudah ada di sini. Nah, terus A komplementnya bagaimana? Nah, A dengan A komplement itu kita membutuhkan aksioma yang nomor 3. Nah, di aksioma yang nomor 3 itu kita bisa menuliskan seperti ini. A irisan A komplement sama dengan himpunan kosong sesuai syarat yang pertama, maka kita punyai peluang A gabungan A komplement. Di sini adalah ini sama dengan C, itu ya. Sehingga ini sama dengan apa? Peluang A plus peluang A komplement. Ini kita ganti dengan C, berarti peluang C sama dengan peluang A ditambah peluang A komplement. Kita tahu dari aksioma 2 bilang bahwa peluang C sama dengan 1. Sehingga ini kita ganti dengan 1 sama dengan peluang A plus peluang A komplement. Kita tata seperti ini, kita peroleh peluang A sama dengan 1 minus peluang A komplement. Paham semuanya? Oke, baik. Nah, sekarang kita akan pindah ke teorema berikutnya. Buktikan bahwa peluang himpunan kosong sama dengan 0. Ada yang punya ide untuk membuktikan ini? Idenya mirip dengan teorema yang barusan saya jelaskan, yaitu butuh aksioma nomor 2 dan nomor 3. Nah, himpunan kosong itu komplementnya siapa dalam hal ini? Semestanya disimbolkan dengan apa? C, betul. Nah, coba ada yang mau maju ke depan menjawab langkahnya persis seperti pembuktian ini? Ayo, jangan malu-malu, silahkan. Coba gimana? Betul, ini tinggal diganti, A-nya diganti himpunan kosong, jadi nanti kosong sama komplementnya kan C, nanti kayak gitu. Coba A-nya ini diganti kosong. Coba maju ya. Enggak apa-apa, nanti saya bantu di depan. Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa, maju. Oke. Iya, ya betul. A-nya ini diganti himpunan kosong, A komplementnya diganti C. Nah, nanti di sini kosong, C, dan seterusnya kayak gitu ya. Oke, gitu aja. Kosong ya, teman. Oke, ya oke, sip. Silakan maju. Ini ada teman yang sudah bisa. Oke, silakan. Teorema 2.3. Agak besar tulisannya, Mbak.
Oke, peluang himpunan kosong sama dengan 0. Itu yang kita buktikan. Oke, himpunan kosong irisan C. Oke, peluang himpunan kosong digabung C. Ya, betul. Sama ya, sama dengan peluang himpunan kosong plus C. Oke. Yang itu menjadi apa? Iya, betul. Diganti C. Iya, betul, betul, Mbak. P. C, betul. Sama dengan, dong. Sama dengan. Oke. Iya, betul. Peluang. Ini biarin, tetap ini biarin. Ini dibiarin. Tulis saja peluang kosong. Ditambah 1, betul ya, 1. Nah, ini diganti apa? 1 juga sama dengan peluang kosong plus. Nah, itu 1, tetap ini 1 benar. Ini 1. Sudah. Nah, tinggal satu-satu coret. Oke. Ya. Oke. Namanya siapa? Erlinda. Kita beri aplaus untuk Erlinda. Oke, jadi idenya seperti teorema 2.2 ya, bahwa kita punya himpunan kosong. Kalau kita iriskan dengan himpunan C, yaitu semestanya, ya seperti himpunan kosong. Kalau kita gabung, sama dengan C. Nah, makanya di situ kita peroleh peluang C sama dengan peluang kosong tambah peluang C. 1 sama dengan peluang kosong plus 1 sama peluang himpunan kosongnya sama dengan 0. Begitu ya? Oke, untuk teorema yang 3, 4, dan 5, nanti bisa kalian coba buktikan gitu ya di rumah sebagai tugas ya, seperti kemarin ya. Oke. Baik. Ini beberapa contoh cara menghitung peluang. Yang pertama ini adalah contoh menghitung peluang yang ruang sampelnya berupa pelemparan 2 buah dadu bersamaan, gitu ya. Kalau yang contoh yang di bawah ini, itu ruang sampelnya berupa kita melempar 2 uang koin secara bersamaan. Oke. Baik. Kita sekarang masuk ke dalam aturan pencacahan. Nah, dalam hal kita menghitung peluang, kita akan perlu belajar bagaimana cara kita menghitung suatu kejadian yang memiliki berbagai kemungkinan. Makanya di sini ada aturan pencacahan. Oke. Di sini ada aturan perkalian. Misal, kalau kita punya A kemungkinan, kemudian B kemungkinan, ini ya, himpunan A yang berisi M kemungkinan, himpunan B berisi N kemungkinan, maka di sini akan terdapat M kali N pasangan terurut dari A, B. Artinya ada sebanyak M kali N kemungkinan, itu namanya aturan pencacahan. Contoh, kalau kita jalan-jalan gitu ya, dari kota 1 ke kota 2 ada 5 jalur. Dari kota 2 ke kota 3 ada 2 jalur. Berarti ada berapa banyak cara kita lewat atau menempuh dari kota 1 ke kota 3 ya. 5 kemungkinan jalan tadi kita kalikan 2. 5 kali 2, 10 gitu ya. Oke. Nah, berikutnya ada aturan permutasi gitu ya. Nah, aturan permutasi ini kalau di SMA kalian kenal sebagai apa? Permutasi, ciri-cirinya permutasi kalau di SMA. Iya, permutasi. Ada kombinasi, ada permutasi, ada kombinasi.
kalau kombinasi biasanya kan memperhatikan apa, permutasi apa gitu. Masih ingat nggak? Oke, apa? Urutan. Oke, kalau permutasi memperhatikan urutan, kalau kombinasi tidak gitu ya. Oke, itu adalah salah satu hal yang perlu kita ketahui terkait permutasi. Nah, permutasi sendiri itu kalau kita lihat rumusnya seperti ini. Permutasi K dari N kemungkinan itu adalah sama dengan N faktorial per N min K faktorial. Jadi, kita akan menyebut suatu hal itu sebagai permutasi. Gini caranya, kalau ada N elemen, terus kita susun sebanyak K pasangan atau tuple gitu ya. Terus hal ini kita memperhatikan urutan ya terkait permutasi, maka rumus permutasi dituliskan sebagai berikut: N faktorial per N min K faktorial gitu ya. Nah, berikutnya yaitu aturan pencacahan yang ketiga, yaitu aturan kombinasi. Nah, sekarang kalau kombinasi itu begini ceritanya. Oke, sebelum ke kombinasi kita ceritain dulu permutasi. Kalau kita punya buku bermacam-macam gitu ya, terus kita susun di rak buku, gimana susunannya supaya memiliki kriteria tertentu? Misalnya, oh yang buku matematika harus bersebelahan, buku fisika harus bersebelahan, tapi gimana natanya? Nah, seperti itu permutasi. Tapi kalau kombinasi itu berkaitan dengan misalnya dari 30 mahasiswa ini akan dipilih delegasi gitu ya, mengikuti suatu perlombaan. Nah, isinya 5 orang. Nah, gimana cara memilihnya? Gitu, itu namanya kombinasi. Gitu ya. Perhatikan begini, 5 orang saya pilih dari 30 ini. Oke, katakanlah ini 4, saya pilih 1. Nah, di dalam kombinasi kita tidak memperhatikan urutan. Maksudnya apa? Entah ini jadi peserta pertama, peserta kedua, ketiga, enggak diperhatikan. Nah, gitu ya. Yang penting dipilih 5 mahasiswa. Tapi kalau permutasi ya dipilih, oh ini nanti yang jadi ketua, jadi wakil, sekretaris, dan seterusnya. Itu kalau permutasi, gitu ya. Oke. Kombinasi sendiri itu dirumuskan atau ditulis dengan notasi sebagai berikut. Kombinasi NK sama dengan permutasi NK per K faktorial. Jadi ada unsur pembeda K faktorial di sini. Oke, gitu ya. Nah, kita sering menggunakan terminologi kombinasi daripada subhimpunan dalam aturan pencacahan ini, itu karena kita mengenal yang namanya, kalau di SMA masih kenal dengan deret binomial. Nah, dengan menggunakan deret binomial kita bisa menjabarkan suatu bentuk aljabar A plus B pangkat N sebagai berikut. A pangkat N plus kombinasi N-1 kali A pangkat N-1 kali B, dan seterusnya. Atau kalau kita singkat dalam notasi deret seperti ini, atau jumlahan ya, jumlahan I dari 1 sampai N, kombinasi NK, A pangkat K dikali B pangkat N min K, gitu ya. Jadi kombinasi perannya di situ. Oke. Nah, berikut adalah beberapa soal latihan yang bisa kita kerjakan. Oke, kalian mau kerjakan di sini apa tugas? Tugas saja ya. Baik, seperti kemarin ya. Nanti pilih 5 soal di antara soal latihan ini, nanti dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan dan kita bahas kalau ada yang tidak bisa. Oke. Nah, sebelum saya akhiri kuliah hari ini, ada pertanyaan lagi? Boleh, silakan, Mbak.
Oke, bagaimana caranya kita menentukan apakah suatu fungsi itu merupakan suatu fungsi peluang gitu ya. Oke, di antara teman-teman di sini ada yang bisa menjawab? Silahkan, boleh? Nah, jadi ada 3 aksioma untuk membuktikan kalau itu adalah fungsi peluang. Yang pertama itu semua peluang bernilai tidak negatif. Terus yang kedua jumlah peluang seluruh ruangan sampel itu sama dengan 1. Yang ketiga memenuhi sifat penjumlahan untuk kejadian yang saling lepas. Kalau 3 aksioma itu terpenuhi maka terbukti bahwa hal itu adalah fungsi peluang. Gitu ya Mbak ya. Baik. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Sudah tidak ada. Baik. Sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali bahwa minggu depan kita akan belajar tentang yang namanya peluang bersyarat dan aturan bias. Gitu ya. Nanti materinya saya share di grup. Silakan dipelajari terlebih dahulu, nanti kita pelajari minggu depan. Baik. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmu hari ini membawa manfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.